Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 7G kelompok 4 Yogyakarta. Hari ini kami akan mewawancarai beberapa guru yang akan kami temukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zidni Fadan Hakim. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid. Perkenalkan, nama saya Oktara Fenes Bahri Al-Rizky. Perkenalkan, nama saya Nafsati Fatriani. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramawati. Perkenalkan, nama saya Viva Syafira Leksa. Perkenalkan, nama saya Saki Andra. Perkenalkan, nama saya Blasal. Perkenalkan, nama saya Hana Nufaisa. Selamat menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7G kelompok 4 Yogyakarta. Hari ini kami akan mewawancarai beberapa guru yang kami temui di sekolah. Contohnya, Bapak saya Zidni Fadan Hakim dari kelas 7G izin mewawancarai Bapak seputar pengetahuan di Jogja. Apa yang diketahui tentang Jogja? Adalah provinsi yang istimewa, ya. Mudah-mudahan kita berkesempatan bisa berkunjung ke Jogja. Nomor 2, menurut Bapak, apa yang menarik dari Jogja? Jogja dikenal sebagai kota kebudayaan dan juga kota pendidikan. Di sana ada kerajaan Jogja, Mataram Islam, dan juga pendidikannya maju, baik swasta maupun budaya Jogja unik, kemudian masyarakatnya ramah, dan banyak tempat-tempat wisata alam dan tempat wisata sejarah yang bisa dikunjungi di Jogja. Yang paling berkesan buat saya adalah tokoh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ingat, Jogja tidak pernah dikuasai oleh Belanda dan tidak pernah dikuasai oleh NKRI. Jogja lah yang menyatakan diri bergabung kepada NKRI. Bagaimana menurut Bapak transportasi di Jogja? Transportasi di Jogja sangat baik sekali, tersambung, kemudian juga lancar, dan sekarang mulai agak padat. Baik, terima kasih Pak Nudin atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 7G kelompok 4 Yogyakarta. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu guru yang kami temukan di sekolah, yaitu Pak Is. Perkenalkan, nama saya Zidni Fadan Hakim. Saya Miftah Farid. Saya Blasal. Saya Saki Andra. Saya Nafsati Fatriani. Saya Oktara Fenes Bahri Al-Rizky. Saya Hana Nufaisa. Saya Salsa Ramawati. Saya Viva Syafira Leksa. Selanjutnya akan lanjut ke pertanyaannya. Apa yang Bapak ketahui tentang Jogja? Yang Bapak ketahui tentang Jogja, pertama Jogja itu salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu daerah istimewa Yogyakarta adanya di Pulau Jawa. Nah, Jogja itu salah satu daerah yang mempunyai predikat pakai istimewa, daerah istimewa Yogyakarta, selain daerah istimewa Aceh. Nah, Jogja itu sangat terkenal baik orang-orangnya maupun tempat wisatanya, maupun daerahnya sangat nyaman, enak. Maka orang-orang baik negara Indonesia maupun turis dari asing itu sangat berkunjung ke Jogja. Nah, kemudian Jogja itu ibu kotanya Yogyakarta, salah satu daerah yang mempunyai sistem kerajaan, ya, atau kesultanan, dan di sana banyak mitos-mitos. Kemudian banyak pahlawan ada di situ, ada Ki Hajar Dewantara, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pahlawan-pahlawan lainnya. Nah, karena di situ ada tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah, maka Yogyakarta merupakan salah satu basis Islam Muhammadiyah. Kemudian di Jogja juga banyak tempat-tempat wisata yang sangat banyak dikunjungi orang. Bapak dulu pernah berkunjung ke Jogja ketika SMA bikin karya tulis, dan itu adanya di Yogyakarta. Salah satunya adalah berkunjung ke Borobudur, kemudian ada berkunjung ke Purwokerto yang terletak di Yogyakarta, dan di sana sangat nyaman, penduduknya ramah, dan di sana paling
tidak pernah dilewatkan kalau orang mampir ke Jogja harus mampir ke Malioboro. Jadi tidak sah, tidak afdol kalau ke Jogja tanpa ke Malioboro. Kalau kalian ke Malioboro pasti tentunya tahu di sana ada tempat makan yang enak banget, lesehan di sana, murah-murah. Makanya di sana orang-orang yang mau kuliah itu pada mengincar Jogja. Kenapa? Karena di Jogja itu murah. Ya, misalnya makan 3.000 itu nasi dapat tempe sama tahu. Tapi di Jakarta mana yang dapat 3.000 ada tempe, ada tahu. Makanya salah satu tempat kuliah yang paling diincar orang Indonesia selain Jakarta, kemudian Bandung, itu adalah Jogja. Karena Jogja itu biaya hidupnya murah di sana. Ya, jadi kalau misalnya kamu punya uang 100.000 di Jogja bisa dapat sekantong kali belanja. Pertanyaan kedua, menurut Bapak apa yang menarik dari Jogja? Nah, itu tadi sudah disebutkan, Jogja itu banyak tempat wisatanya yang sangat bagus, sangat indah. Ya, di sana ada Borobudur, kemudian ada beberapa pantai, beberapa gunung. Di sana juga tempat jajanannya asik-asik. Di sana juga banyak orang yang sangat ramah-ramah. Jadi di sana tidak heran banyak orang-orang yang senang banget pergi ke Yogyakarta. Terus terang, dulu Bapak waktu jadi wartawan itu kalau liputan ke daerah itu kalau misalnya liputannya ke Jogja itu teman-teman wartawan itu satu kampus tuh rebutan. Misalnya ada liputan di Jogja, gua aja yang berangkat gitu. Ya. Tapi kalau liputannya ke Surabaya, ke Sumatera, ke yang lainnya itu nggak ada mau gitu, karena panas, Surabaya panas banget. Tapi kalau Jogja, Bandung itu rebutan karena sejuk, nyaman, jadi semuanya pada rebutan. Dan ketiga, apa kesan Bapak tentang budaya masyarakat Jogja? Dan di sana masyarakatnya sangat ramah ya, orang-orang Jawa dikenal sangat ramah, sangat santun ya. Bahkan kalau di daerah Jogja yang selain kan itu Jawa Tengah ya, selain dari Jogja ada Solo yang sangat ramah, sangat murah senyum, nah etikanya baik. Jadi di sana orang-orang Jogja itu dikenal apa sih namanya, lempar senyum walaupun tidak kenal sama orang lain. Ini salah satu budaya Jawa yang dikenal di Jogja itu adalah budaya senyum, ramah, dan lempar senyum. Pertanyaan selanjutnya bakal disampaikan ke teman saya. Pertanyaan keempat, apa yang Bapak ketahui tentang sejarah Jogja? Sebutkan beberapa tokoh penting dalam sejarah Jogja. Ya, Jogja itu ada salah satu perang itu ada di Jogja ya. Selain perang Diponegoro yang ada di Semarang, Jogja itu merupakan salah satu lokasi yang demikian. Dulu ibu kota Indonesia sebelum Jakarta itu pernah pindah ke Jogja. Jadi memang benar-benar asik gitu ya. Kalau misalnya kalian mampir ke Jogja itu pasti akan ada rasa kangen pengen ke sana lagi gitu. Bandingkan kalau misalnya pergi ke kota-kota lain nggak ada pengen ke tempat itu lagi gitu. Nah sekarang juga kalau ke Jogja kalau naik pesawat cuma 1 jam ya, bahkan mungkin 50 menit. Jadi bayangkan kalau kamu pergi ke Bandung dengan mobil itu bisa nyampe 2-3 jam, tapi kalau ke Jogja itu hanya 50 menit tapi dengan pesawat ya. Tapi kalau misalnya kota-kota lain aku sering kunjung ke kota lain tapi nggak ada rasa kekangenan selain dari ke Jogja sama Bandung. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana menurut Bapak tentang transportasi? Sama aja sih semuanya, seperti Jakarta, seperti Surabaya, seperti Bandung. Transportasinya tidak ada yang utama, yang tidak ada yang lebih khusus. Tapi yang terkenal di Jogja itu becanya. Becanya itu Bapak dulu kan Jakarta tuh ada beca. Jadi kalau ada beca itu dulu masih kecil tuh kalau habis disuruh beli apa naik beca masih 25 perak, 25 jigo kalau dulu 25 perak. Itu dulu naik beca 25 perak itu bisa keliling-keliling dong. Ya, dulu. Nah, yang dikangenin kalau di Jogja itu naik beca karena dulu masih kecilnya suka naik beca. Di sana banyak tukang beca tuh. Jadi misalnya Bapak ke Malioboro mau ke tukang bakpia patok
nanti itu disamperin sama tukang beca-beca. Jadi kalau kita ke Malioboro itu pasti tukang beca tuh ngumpul datangin ke kita mau minta diantarin kemana gitu. Jadi mereka sangat banyak, tapi kalau sekarang harganya sudah mahal ya. Dan ciri khasnya dengan beca-beca daerah lain, beca di Jogja itu tinggi-tinggi. Jadi kalau kita naik itu tinggi. Biasanya tukang becanya ini dulu, apa namanya, tunggingin becanya dulu. Kalau di Jakarta kan becanya pendek-pendek, jadi kita naik langsung bisa. Tapi kalau di Jogja tinggi-tinggi, jadi becanya tunggingin dulu baru kita naik. Nah jadi kalau bapak-bapaknya gede, badannya besar, kemudian kita naik bisa ambruk gitu becanya. Terima kasih Bapak atas pertanyaan kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.